Bisa juga untuk tambahan catatan persyaratan terapi afasu itu yang utama poin besarnya 3 itu. Nah kemudian ada catatan lagi untuk melengkapi persiapan sebelum terapi. 1, perbanyak minum air putih sebelum dan sesudah terapi. Ini ada kurang lebih 10 persyaratan juga, tapi secara umum 3 tadi. Persiapan sebelum terapi afasu, perbanyak minum air putih sebelum dan sesudah terapi. Kemudian akan lebih baik lagi ditambahkan madu, sari kurma, gula aren, kemudian yang kedua kondisi badan fit, boleh dicatat lagi. Kemudian yang ketiga cukup tidur. Kemudian yang keempat, di sini saya tuliskan sudah makan. Nah sudah makan ini kalau makan berat jedanya 1 jam kurang lebih. Tapi kalau misalnya sarapan kayak soto itu bisa 10 menit cukup bisa untuk dilakukan tindakan terapi afasu. Kemudian tidak dalam kondisi sedang haid untuk yang wanita. Kemudian tidak habis donor darah atau idealnya jeda setelah 1 bulan. Kemudian tidak habis opnam atau orang yang baru pulang dari rumah sakit. Jadi sahabat Bapak Ibu, nah kemudian juga ini kondisi orang yang tidak anemi, bisa ditambahkan tadi dari persyaratan. Jadi dari catatan tambahan tadi itu sebenarnya kan banyak ya, tapi sebenarnya Pak, dari banyak itu tadi ketika dikerucutkan menjadi 3 poin. Karena apa? Kondisi orang yang tubuhnya contohnya ada anemia, kemudian apa itu belum makan, kemudian apa ada kondisi orang yang habis opna ataupun kondisi orang yang datang bulan, ini dia akan terakumulasi di kondisi badan yang tidak fit. Itu. Nah, nanti dengan sendirinya, misalnya kita tanya, bagaimana Bapak Ibu kondisi badannya fit enggak? Gitu. Ketika dia tidak fit, ya tidak bisa dilakukan tindakan terapi afasu. Karena nanti apa? Ketika itu dipaksakan, darah yang keluar itu tidak akan bisa banyak Pak. Betul. Jadi dari kasus di lapangan tadi menjadi satu kesimpulan, ketika orang tidak siap untuk melakukan tindakan terapi afasu, kemudian dilakukan terapi afasu, maka yang akan terjadi pada pasien tersebut adalah akan muncul gejala. Yang pertama itu pusing, sedikit pusing, baru sedikit kalau awal. Kemudian yang kedua muncul keringat dingin. Kemudian yang ketiga bisa muncul rasa ngantuk menguap-nguap.
Kemudian bisa yang keempat itu muncul perut, ada rasa mau mual atau muntah itu. Nah, kondisi seperti ini apa? Karena kondisi tubuhnya secara umum tidak siap dilakukan tindakan terapi karena kurang fit. Jadi ketika orang itu benar-benar fit, kemudian dilakukan tindakan terapi, insya Allah nanti secara umum akan berjalan dengan lancar, darah yang keluar sesuai dengan dosis. Itu gitu. Karena normal, ada persiapan. Seperti pada kasus orang donor darah itu harus ada persyaratan juga. Tapi pada kondisi orang yang tidak siap, kenapa kok bisa muncul gejala-gejala tadi? Yaitu yang sering kami lakukan, ya, proses terapi al-fasdu itu dengan duduk. Nah, ketika dengan duduk seperti ini, maka itu akan nanti menjadi sinyal bagi tubuh pasien, ya, ketika terjadi proses pengeluaran darah. Berbeda ketika pasien itu diambilnya berbaring. Jadi ketika terjadi proses al-fasdu, darah keluar, jantung memompa aliran darah ke atas. Maka ketika tangan atau kaki dilakukan proses fasdu, darah keluar, maka sedikit banyak energi jantung yang mendorong ke atas itu akan berkurang. Maka pada kasus orang yang kurang tidur, perutnya lapar, kelelahan, maka Pak, ketika darah keluar, pompa jantung dorongan ke atasnya akan semakin berkurang. Maka disinilah yang akan menjadi sinyal tanda pasien muncul gejala-gejala pusing dan sebagainya. Jadi bagian atas ini ibaratnya kosong, pelan-pelan. Tapi ketika orang itu kondisinya fit, meskipun tangan ini keluar darah atau kaki keluar darah, karena fit, ya, jantung tetap dengan baik memompa darah ke otak, sehingga otaknya itu tercukupi oksigennya. Sebenarnya di situ. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kondisinya tidak siap di fasdu, nanti dipaksakan di fasdu, kadang baru keluar dalam waktu 1-2 menit sudah keringat. Dan itu sudah saya dapatkan pada kasus orang yang habis perjalanan jauh, belum makan, terus malamnya beroda begadang, itu sudah saya dapatkan semua. Sehingga menjadi satu kesimpulan apa? Tadi bisa dilakukan, tapi ya percuma, karena darahnya paling cuma keluar 10 mili, itu sudah KO dulu pasien. Gitu. Nah, maka ketika kita sudah tahu tentang kondisi pasien dan gejalanya ini, sehingga kita bisa memberi motivasi kepada pasien. Sebenarnya ketika terjadi proses terapi al-fasdu kok pasien sampai pingsan, itu sebenarnya kurang komunikasi antara terapis dengan pasien. Karena sebelum terjadi pingsan itu pasti akan diawali tanda-tanda tubuh tidak kuat. Nah, jadi nanti ketika kita sedang menterapi itu, pasien juga akan tenang. Kita tidak was-was, tidak takut, tidak cemas. Nanti pingsan gimana? Kan seolah-olah kan ekstrim, bahaya kan ini. Nah, ketika kita tahu ilmunya, ternyata hanya itu tadi, oksigennya kurang yang ngisi ke otak. Nah, jadi juga untuk catatan Bapak Ibu, tindakan terapi al-fasdu nanti sebelum terutama bagi pasien yang baru dilakukan pada 2 tangan terlebih dahulu, jangan langsung ke kaki, karena kalau yang di tangan ini lebih ringan efek daripada darah keluar tadi. Jadi ibaratnya seperti tandul. Tandul itu kalau dilubangi di tengah-tengah, ya tekanannya yang keluar itu kan enggak terlalu tinggi, sehingga oksigen yang naik ke atas tidak
turun gratis. Tapi nanti kalau yang diambil, yang dibawa, apalagi pasien itu baru sekali pasung dan dia membawa rasa takut, itu kadang ditusuk sebentar langsung keringat. Jadi efek yang di kaki ini lebih besar. Nah, untuk pasien-pasien awal idealnya diambil di tangan terlebih dahulu. Jadi itu yang kita ketahui persiapan sebelum melakukan proses terapi al-fajr adalah mengkondisikan pasien dalam kondisi yang siap. Kemudian pasien kita berikan motivasi, semangat. Nih, terapi al-fajr seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini mungkin makan makanan yang berlemak, santan, daging-daging, itu akan berpotensi menjadikan pengentalan darah, kemudian banyak sumbatan di sirkulasi darah, kemudian nanti yang berpotensi ke fase penyakit berikutnya adalah hipertensi, diabetes, serangan jantung, serangan stroke, kemudian kegagal ginjal. Nah, ini nanti apa bisa kita sampaikan kepada pasien agar pasien juga paham untuk pentingnya terapi al-fajr itu di mana. Ini saya tambahkan sekaligus. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang berat itu bisa diantisipasi, dicegah sedini mungkin manakala orang itu menjalani perawatan dengan metode terapi al-fajr. Karena apa? Sebelum terjadinya pengentalan darah semakin kuat, sebelum sirkulasi darah semakin tersumbat, maka ketika dilakukan tindakan terapi al-fajr, maka kondisi dalam tubuh kita itu akan menjadi baik, menjadi lancar. Nah, ini yang nanti akan menjadikan kesadaran pasien itu tinggi, sehingga apa? Nanti dia akan mampu untuk menyampaikan kepada orang lain, kepada keluarganya, bagaimana bersama-sama untuk melakukan atau menjaga kesehatan tubuh kita dengan terapi al-fajr yang efektif, cepat, aman, dan insya Allah khasiat daripada terapi al-fajr itu 80% itu bisa dirasakan pada saat menjalani terapi al-fajr itu. Jadi kayak makan cabai. Ini yang terkesan di pasien rata-rata seperti itu. Jadi kadang jarum belum dicabut pun ya kerasa pusing, kerasa pegal-pegal, kerasa ngantuk, kerasa sesek, itu langsung gitu. Bahkan ada yang gejala jantung koroner, gejala stroke, itu bisa langsung hilang dengan terapi al-fajr. Luar biasa nih. Jadi ketika kita memahamkan tentang pentingnya al-fajr seperti ini, pasien juga akan semakin semangat untuk dia menjalani terapi al-fajr. Kemudian dia akan menyampaikan kepada teman, kepada keluarga, kepada saudaranya. Nah, sehingga pasien kita tiap hari semakin bertambah, tidak berkurang. Insya Allah ini. Dan pemahaman-pemahaman seperti ini saya sampaikan juga ke pasien-pasien di jamaah seperti itu. Biar orang itu apa? Waspada. Karena apa? Sebelum orang itu menuju ke penyakit yang berat, ya, itu melalui fase kondisi masalah darah dulu, Pak. Karena apa? Dari akumulasi pola makan. Nah, pola makan mulai muncul tanda-tanda gejala tubuh itu terasa ya kurang lebih usia 30-40 tahun ke atas. Gitu. Maka ketika dilakukan tindakan terapi al-fajr, insya Allah
menjaga kondisi tubuh itu menjadi seimbang. Baik, kita lanjutkan. Tadi untuk persiapan selama proses